Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025. Perkenalkan, saya Andini SS dengan NIM 259163505, LPTK Universitas Negeri Manado, Program Studi Seni Budaya. Pada hari ini, Kamis 13 November 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja pada mata pelajaran Seni Budaya di kelas 11 dengan materi unsur-unsur pendukung tari. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan satu kelas dipimpin doanya. Duduk siap. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa dalam hati. Doa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen dulu ya, silakan didengarkan namanya. Nurhania Saputri, Nur Indah, Muhammad Anas, Hadir, Bu. Putri Saskia, Hadir, Bu. Dirwan Direndi, Hadir, Bu. Imam Rafi'i, Hadir, Bu. Sahrul, Hadir. Wahid Waryanto, Hadir, Bu. Fitriani Aulia, hadir. Ibnu Abdillah. Hadir, Bu. Semuanya hadir ya? Iya, Bu. Bukan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan berdiri. Satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela Silakan duduk kembali. Baik Ananda, kalian masih ingat apa kesepakatan kelas kita pada pertemuan sebelumnya? Ada masih ingat? Masih. Oke, yang pertama, kebersihan. Silakan dulu dilihat di bawah bangkunya, adakah sampah atau kertas? Oke, selanjutnya kerapian. Kerapian. Kalau di dalam kelas itu harus pakai topi atau tidak? Tidak. Oke, silakan diturunkan. Yang ketiga, menghargai orang lain yang sedang berbicara di depan. Jadi contohnya seperti ibu. Apa kalian harus berbicara ketika ibu juga berbicara di depan? Tidak. Oke. Selanjutnya kita briefing dulu, Dik. Iya, Bu. Oke, silakan berdiri dulu. Ibu contohkan. Begini, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5. Ulang lah, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Jadi kalian nggak fokus ini. Kita ulang. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 3 kali. Oke, beri tepuk tangan dulu kita semua. Siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Ada yang masih ingat materi
Saya Bu. Ya, apa itu? Apa di Rondi? Makna dan simbol tari. Terus siapa yang bisa jelaskan apa itu makna dan simbol tari? Saya Bu. Ya, silakan. Makna dan simbol tari yang terpadu dengan unsur pendukung lainnya seperti musik, busana, tata rias, dan properti, sehingga gerak tersebut dapat menjadi media komunikasi yang bersifat multikultural dan juga multilinggual. Oke, jadi materi kita hari ini yaitu unsur-unsur pendukung tari. Ya, jadi unsur-unsur pendukung tari ini memiliki hubungan yang sangat erat. Kenapa? Karena unsur-unsur pendukung tari itu sangat beragam dan saling berkaitan untuk menciptakan pertunjukan yang baik. Oke, selanjutnya mari bertukar cerita. Pernahkah kalian melihat pertunjukan tari secara tidak langsung? Ada yang pernah melihat pertunjukan tari secara tidak langsung? Ada? Kayak melalui YouTube, TikTok, atau Instagram? Ada? Ada. Oke, selanjutnya pernahkah kalian melihat pertunjukan tari secara langsung? Pernah. Kayak di mana? Di pernikahan. Selain itu? Di pernikahan. Oke. Tujuan pembelajaran terdidik menganalisis, mendeskripsikan dan membandingkan unsur-unsur pendukung tari. Terus yang kedua, peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi bersama teman kelompoknya. Adapun dimensi profil lulusan yang akan kita capai pada materi hari ini yaitu pertama penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, dan komunikasi. Ada yang tahu apa itu kolaborasi? Bagaimana cara kita berkolaborasi? Bekerjasama. Oke, jadi kolaborasi itu kita sebentar kan ada sesi diskusi. Nah, di situ mungkin kita bagaimana cara berkolaborasi dengan teman kelompoknya. Oke? Selanjutnya, kemitraan pembelajaran yaitu lingkungan sekolah, guru seni budaya, guru saya sendiri. Terus lingkungan luar sekolah seperti kita bisa bekerja sama dengan sanggar tari lokal yang ada di luar dan yang ada di Kabupaten Takalar. Terus masyarakat seniman tari tradisi atau penari lokal. Sebetulnya ada teman tertentu yang tahu menari bisa kita bekerjasama dengan itu. Selanjutnya, pengertian tari. Tari adalah bentuk seni yang diekspresikan melalui gerakan tubuh yang berirama dan teratur, seringkali diiringi oleh musik. Nah, dalam tujuan tari ini kita bisa menyampaikan perasaan, cerita atau budaya melalui gerakannya. Selanjutnya, unsur utama tari. Ada wiraga, wirama, dan wirasa. Ada yang bisa jelaskan apa itu wiraga, wirama, dan wirasa? Oke, silakan Nurhania. Wiraga adalah unsur tari yang berhubungan dengan teknik gerakan. Wirama adalah unsur irama yang berasal dari iringan musik. Sedangkan wirasa mengandung makna tertentu yang hendak disampaikan kepada penonton. Oke, terima kasih Nurhania terkait penjelasannya. Oke, lanjut. Unsur-unsur pendukung tari. Selain unsur utama yang dijelaskan sama teman tadi, seni tari juga terdapat unsur-unsur pendukung pada suatu tarian yang dapat membuat banyak orang tertarik untuk melihat tarian yang penuh dengan gerakan-gerakan ritmis. Nah, unsur-unsur pendukung seni tari sebagai berikut. Yang pertama, ada gerak. Gerak adalah seluruh anggota tubuh yang distilirasi, diolah, diperindah, dan diperhalus yang disesuaikan dengan irama musik. Nah, jadi gerak tari juga berupa gerak murni yang tidak dimaksudkan untuk mempunyai makna, dan gerak maknawi yaitu gerak yang telah diubah menjadi gerak indah dan bermakna. Ini contohnya gerak dasar. Selanjutnya, musik. Iringan musik adalah tari memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah pertunjukan. Selain itu, iringan musik juga membantu menekankan dinamika dan perubahan mood dalam tarian, seperti transisi dari gerakan lembut ke gerakan yang lebih energik. Musik dibagi menjadi dua, yaitu eksternal. Ada yang tahu apa itu eksternal? Ada? Jadi contoh musik eksternal yang ada di sebelah kanan di sana. Bisa dilihat, yang pertama itu gong, kenong, gendek, kendang, sorong, dan bona. Terus internal. Ada yang tahu bagaimana itu ketukan musik internal? Jadi kalau musik internal itu ketukan, pakai ketukan. Ibu contohkan.
begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu musik ketukan. Paham? Selanjutnya, tata rias dan tata busana. Tata rias adalah seni menggunakan bahan-bahan kosmetik untuk menunjukkan ekspresi wajah penari sehingga emosi dan cerita yang ingin disampaikan dapat lebih mudah dipahami oleh penonton. Terus, tata busana adalah tari tidak hanya sekadar menggunakan pakaian, biasanya mencerminkan asal-usul budaya tarian. Selain itu, yang dapat memberikan kesan yang lebih kuat ialah aksesoris. Contohnya, yang di sudut atas itu, ada yang tahu? Jadi itu tata rias berkarakter. Terus tata busana. Tata busana, apa yang pertama? Yang mana singarnya? Yang ini. Terus yang kedua? Ketiga? Apa yang mana sesuping? Yang di telinga. Oke, yang keempat? Ini ya, yang di sini. Yang kelima? Yang di sini, yang di belakang ini. Terus yang keenam? Ini. 7? Sabuk kayak pinggannya. 8? Di bawah. 9? Yang ini. 10? 11? Oke. Selanjutnya, properti. Properti tari adalah elemen penting dalam seni pertunjukan tari yang berfungsi sebagai alat pendukung untuk memperkuat ekspresi dan makna dari sebuah tarian. Nah, alat-alat yang digunakan saat menari seperti apa? Kipas biasa digunakan pada tari pakarena. Terus payung biasa digunakan pada tari. Contohnya, yang mana termasuk properti? Di sini. Yang gambar di atas. Terus ini? Ini? Tombak. Selanjutnya, pola lantai. Pola lantai adalah sebuah garis atau jalur yang akan dilalui oleh para penari atau garis yang dibentuk dengan cara bagi penari dalam berpindahan bergerak ke posisi untuk penguasaan panggung pada saat melakukan gerak tarik. Contohnya, yang pertama apa? Garis apa? Garis lurus. Oke, garis horizontal atau garis lurus. Terus ini? Garis lurus ke depan. Yang ketiga? Garis lurus. Keempat? Garis lurus atau bisa berbentuk segi empat. Selanjutnya, tata panggung. Tata panggung merupakan letak yang akan digunakan sebagai latar belakang tempat sebuah pertunjukan tari. Nah, susunan tempat yang baik dapat menampilkan keindahan suatu tarian. Selain itu, bentuk pentas juga boleh dipengaruhi oleh jenis tarian yang dipersembahkan, seperti tari tradisional yang mungkin memerlukan latar belakang atau peralatan khas untuk menampilkan elemen budaya. Contohnya, yang gambar di atas itu bentuk panggung proscenium. Jadi biasa dilihat ini di bioskop atau di Islamika. Ada yang pernah ke Islamic Center dekat Jagung. Nah, contoh itu. Terus yang kedua, panggung terbuka. Ada yang pernah lihat ini? Di mana? Di mana? Oke, setiap ada konser itu contohnya panggung terbuka. Selanjutnya, tata lampu. Tata lampu adalah konsep yang memiliki fungsi sebagai penerang tempat menari yang dapat menggambarkan perubahan waktu, lokasi, atau perasaan dalam cerita yang disampaikan melalui gerakan yang ditampilkan. Penggunaan warna dan sudut pencahayaannya semua dipertimbangkan dengan teliti untuk memastikan keselarasan dengan elemen lain dalam sebuah persembahan seperti musik dan contohnya, pada panggung pertama, ini adalah tata letak lampu pada panggung yang pertama. Terus yang kedua, ini menyoroti penari supaya kelihatan. Selanjutnya, sesi diskusi kelompok dan tanya jawab. Jadi sebelum sesi diskusi dan kelompok,
Ibu akan menayangkan dua video tari tradisional. Jadi silahkan sebentar dibandingkan apa-apa unsur pendukung tarinya. Oke? Jadi ibu bagikan dulu KPD-nya, nah. Ini. Silahkan diperhatikan sebentar. Jadi pembagian kelompoknya itu yang minggu lalu saja, nak? Oke. Inilah penampilan dari tari kipas sakarya. Selamat menyaksikan.
Sudah ada itu? Iya. Bagi-bagi Ki, supaya coba selesai toh. Ini kan ada judul lembar. Terus ada yang naik presentasi, minimal 2 orang. Jadi di sini Megi harus kolaborasi, harus bekerja sama semua. Tidak ada yang cuma satu saja berpikir. Presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok 2, persilakan. Ya, persilakan. Sudah? Sudah Ibu. Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Silakan Wakil. Unsur-unsur pendukung tari Pakarena. Yang pertama, properti. Kipas menjadi properti utama dalam tarian tradisional. Silakan perhatikan Yang kedua, tata busana. Baju bodo berwarna merah dan biru, sarung lipa bermotif, selendang berwarna putih diletakkan di pundak kiri dan dimainkan saat menari dengan warna yang seri dengan baju bodo. Yang ketiga, musik pengiring. Gendang atau gandrang. Alat pertunjukan. Memiliki pola pertunjukan yang teratur mulai dari gerakan duduk, gerakan tempo, hingga gerakan berdiri. Unsur pendukung tari Pagello. 1. Tata rias dan busana. Tata rias menata wajah penari agar tampil menarik menggunakan hiasan kepala. Kemudian, tata busana gelukan sakti, hiasan kepala yang menjadi ciri khas. Tari Pakarena ini sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan contohnya pada video yang ditayangkan tadi, mulai dari kostum yang dikenakan hingga gerakannya. Walaupun mengalami suatu perkembangan ciri khas utama dari tari Pakarena ini tetap ada atau tidak dihilangkan. Tari Pakarena biasanya dimeriahkan pada upacara rambut tuka, upacara kegembiraan, penyambutan tamu pesta di pernikahan. Menurut kami yang lebih menarik di antara dua tari tradisional tersebut, tari Pageluk karena pada saat pementasan, tari Pageluk pada satu hal yang menarik dan sering kami lihat yaitu kegiatan matoding yang dimana para tamu wajib memberikan sejumlah uang kepada para penari dengan disisipkan dan hiasan kepala mereka. Oke, ada yang ingin bertanya? kelompok penanya. Siapa yang mau bertanya? Saya, Silakan. Silakan. bagaimana perkembangan dari Pakarena dari masa ke masa menurut seorang Siapa yang mau menjawab? Saya. Oke, silakan. Hari ini telah berkembang dari fungsi ritual menjadi hiburan dan pertunjukan daerah. Sudah puas menjawabnya. Masih ada lagi? Ada lagi? Ya. Oke, Isno. Silakan Ibnu. Apa nilai budaya yang bisa kita pelajari dari tari Pakarena dan tari Pageluk? Oke, Wandi, silakan jawab. Nilai budaya dari kedua tarian mengandung nilai syukur, kebersamaan, penghormatan, serta pelestarian budaya daerah masing-masing. Dua dan teraja. Oke, bagaimana puas? Cukup puas. Oke, sekian dari kami. Oke, kelompok selanjutnya. Unsur-unsur pendukung tari Pakarena. 1. Properti. Properti utama dalam tarian tradisional ini adalah kipas. 2. Tata busana, baju bodo, sarung, dan selendang. 3. Musik pengiring, gendang atau gandrang. Alat musik pukul yang mengatur tempo tarian sehingga dapat melihat tergerakan penari dan memastikan penonton dapat melihat seluruh gerakan dan kostum.
Unsur-unsur pendukung tari pagelu. 1. Properti yang digunakan. Penabuh, 2 orang penabuh dendang yang tak busana yang dipakai ialah kalung manik. Setiap gerakan dalam tari pagarena memiliki makna tertentu. Misalnya gerakan tangan yang mengalun lambat melambangkan rasa syukur dan doa. Sedangkan tari pagelu adalah tari sukacita yang biasa dipentaskan pada upacara adat di Toraja. Memiliki keunikan masing-masing. Tari pagarena yang berasal dari Makassar menampilkan gerakan perempuan yang anggun namun juga kuat. Sementara tarian pagelu dari Toraja menampilkan kegembiraan melalui gerakan kaki terjinjit dan tangan yang dipatahkan. Di diskusi kami, apakah kelompok 2 ingin bertanya? Bisa dijelaskan apa perbedaan fungsi utama antara tari pagarena dan tari pagelu? Saya menjawab. Iya, silakan teman-teman menjawabnya. Pagarena berfungsi sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat goa, sedangkan tari pagelu berfungsi sebagai tarian kegembiraan yang ditampilkan pada upacara adat, penyambutan tamu dan pesta pernikahan. Apakah sudah diikuti kelas? Sampai sini dari diskusi kami. Kurang lebihnya mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semua sudah berdiskusi dan terkonsentrasi. Berikan dulu aplaus. Untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran hari ini, Ibu akan mengevaluasi sampai mana pemahaman kalian mengenai materi yang Ibu sampaikan hari ini. Jadi kita kuis melalui quizzes. Silakan diakses joinmyquiz.com. Nih, silakan. Oke, mulai ya. Pembelajaran kita tutup. Ada yang bisa simpulkan materi hari ini? Ayo, silakan. Unsur-unsur pendukung tari memiliki peran penting dalam memperingkat serta memperkuat makna tarian. Semua unsur tersebut saling melengkapi agar pertunjukan tari menjadi lebih menarik, berkarakter, dan mampu menyampaikan pesan budaya kepada penonton. Ada yang lain? Saya Silakan. unsur pendukung tari sangat beragam dan saling berkaitan untuk menciptakan pertunjukan yang baik. Unsur-unsur tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu musik pengirim yang berfungsi sebagai penentu irama dan suasana, properti dan tata rias yang memperkuat karakter dan estetika, penari serta kostum yang mencerminkan identitas budaya dan peran penari. Ketiga unsur ini saling melengkapi dan mendukung untuk menyampaikan pesan emosi dan cerita yang terkandung dalam tari tersebut. Oke, jadi Ibu tambahkan untuk kesimpulan hari ini. Jadi unsur-unsur pendukung tari itu merupakan elemen yang sangat penting pada saat pertunjukan tari. Jadi tanpa unsur-unsur tari ini, penampilan tari mungkin terasa hambar atau kurang lengkap. Jadi sehingga pesan dan karakter yang ingin disampaikan itu menjadi kurang maksimal. Di refleksi kali ini, manfaat apa yang kamu dapatkan setelah mempelajari materi hari ini? Terus yang kedua, kesulitan apa yang kamu rasakan selama pembelajaran? Terus yang ketiga, apa yang kamu ingin lakukan secara berbeda pada pertemuan selanjutnya? Jadi mulai tapi manfaat, terus kesulitan warna orange, warna biru tindak lanjut. Oh iya Bu. Kalau selesai silakan ditempel di bagian sini.
nih kok sebagai perwakilan silakan dipilih salah satu satunya kesulitan manfaat tindak lanjut yang mana? Manfaat dapat mengetahui unsur-unsur pendukung tari dan penjelasannya. Kesulitan sulit memahami bentuk pola lantai. Tindak lanjut? Menonton tari-tarian. Kedua apa sampai Jadi untuk materi hari ini, Ibu kira sudah cukup jelas ya? Iya, Bu. Jadi jangan lupa diulang kembali di rumah materi tak supaya tidak dilupa. Jadi minggu depan kita akan mempelajari tentang mengimplementasikan pola lantai dan level. Jadi silakan materinya dicari-cari memang di rumah. Jadi minggu depan kita sudah bisa sharing session secara langsung. Ya, Bu. Oke, jadi silakan dulu dirapikan tempat duduknya Bu sebelum kita akhiri hari ini. Satu kelas, silakan dipimpin. Dulu siap. Baca doa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu berterima kasih. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi siswa dan anak-anak semua. Terima kasih. Sama-sama, Bu.